Salam saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman ini dipersiapkan untuk acara Dis Natalis STT IKAT Jakarta dan dalam rangka Hari Reformasi Gereja. Oleh panitia saya diberikan kesempatan 10 menit saja. Juga ada hamba Tuhan yang lain juga diberi kesempatan 10 menit. Disampaikan nanti pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2003 di Aula STT IKAT Jakarta. Oleh panitia, saya diberikan judul pertobatan dan dasar firman Tuhan adalah Matius 3 ayat 17. Sebenarnya antara judul pertobatan dan dasar firman Tuhan sepertinya tidak nyambung. Tetapi saya berusaha supaya bisa ada hubungan antara pertobatan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Matius 3 ayat 17. Bunyinya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, suara dari sorga ini terdengar setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes dan Yesus keluar dari air, langit terbuka dan Roh Allah turun atasnya, dan suara yang sama terdengar pada saat 3 murid yaitu Petrus, Yohanes dan juga Yakobus bersama Yesus di atas gunung. Kita boleh membacanya di dalam Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara yang sama menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah bukan dengan pengertian bahwa anak hasil hubungan biologis antara suami istri. Karena istilah penyebutan anak Allah sudah sulit diterima bahkan ditolak bagi kebanyakan orang. Tapi bagi Kristen, iman Kristen, penyebutan istilah anak Allah ini sangat diterima dan terdapat banyak dalam ayat Alkitab. Allah sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya sendiri, anak Allah. Bahkan orang yang kerasukan setan pun tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari kita baca dalam Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Yesus anak Allah. Dan orang percaya juga disebut anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Orang percaya disebut anak Allah karena iman. Karena Roh Allah ada di dalam kehidupan orang percaya. Jadi istilah anak Allah ini terjadi oleh karena hubungan ataupun keberadaan Allah yang ada di dalam diri orang percaya. Yesus sudah ada sejak dulu sebagai firman Allah. Sudah ada bersama dengan Allah. Keberadaannya kekal dan tidak berkesudahan. Ada di dalam diri Allah, keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42 berkata, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah
Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Saudara perhatikan kalimat melainkan dialah yang mengutus aku, yaitu Allah yang mengutus Yesus. Anak Allah yang diutus tidak sama dengan pengertian utusan kepercayaan lain. Sebab yang diutus adalah manusia dari bumi kepada manusia di bumi. Tetapi Yesus lain. Dia adalah pribadi yang dari surga datangnya ke bumi untuk melakukan kehendak Allah. Diutus dari bumi, dari surga untuk manusia di bumi melakukan kehendak Allah. Anak Allah yang dikasihinya diutus untuk melakukan kehendak Allah sendiri. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus mempunyai tujuan ada di muka bumi sebagai anak Allah, diutus untuk menyelamatkan manusia. Misi yang sudah ditetapkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan harus diselesaikannya, yaitu untuk mati menebus manusia dari kebinasaan. Karena Allah mengasihi manusia ciptaannya dan Allah tidak menghendaki manusia ciptaannya itu binasa. Ayat yang luar biasa yang sering kita dengar, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerinduan Allah sangat mendalam supaya manusia bertobat, diselamatkan, dan menerima pemulihan hubungan dengan Allah, sehingga manusia beroleh hidup yang kekal. Kita baca dalam Yehezkiel 33 ayat 11 bagaimana Allah merindukan manusia itu bertobat. Bunyinya, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kamu Israel? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari awal manusia jatuh ke dalam dosa sampai saat ini sudah lebih dari 6.000 tahun. Dan kita juga tahu dan juga kita tidak tahu, saudara-saudara, sampai kapan waktu ini berakhir. Allah telah bersabar dan sampai saat ini bersabar supaya kesempatan ini dipergunakan untuk manusia menyadari mengakui dosanya, bertobat dan diselamatkan. Kita membaca 2 Petrus 3:15 berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikurniakan kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, waktu ini adalah waktu anugerah. Kesempatan yang disediakan Tuhan untuk saudara dan saya menyadari bahwa saudara butuh untuk diselamatkan dari kebinasaan oleh karena dosa. Sebab saudara membutuhkan juru selamat. Sekali lagi, kita semua membutuhkan juru selamat. Saudara tidak bisa menyelamatkan diri sendiri sebab saudara hidup dalam dosa. Saudara membutuhkan anak Allah. Sebab ia telah mati tetapi ia hidup kembali dari kematiannya selama 3 hari. Naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya.
dan berjanji datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya kepadanya. Bahwa Yesus, sekali lagi, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu, saya akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, konsep pertobatan yang diajarkan dalam Alkitab tidak sampai bertobat saja, tetapi ada tindakan iman selanjutnya. Bertobat dalam pengertian yang sederhana adalah berhenti melakukan yang jahat, selanjutnya melakukan yang baik. Alkitab mengajarkan bertobat dan diselamatkan, menerima hidup kekal. Perbuatan baik tidak menjamin kehidupan kekal, tetapi mengaku dengan mulut dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, maka pasti kita diselamatkan. Inilah tindakan iman setelah kita bertobat, yaitu kita harus mengaku dengan mulut kita dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara pasti, sekali lagi, pasti diselamatkan. Seperti yang dikatakan Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, di mana saja kita berada, seruan ini, saudara bertobatlah dan berilah dirimu untuk diselamatkan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.